Oke, sobat semuanya, ketemu dengan kita dari Kartika Sari Motorsport. Hari ini kita akan bincang-bincang ringan atau santai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny. Biasa saya dipanggil Pak D kalau sama teman-teman di sini itu. Dan di samping saya, monggo dengan Mbak. Saya dengan Mbak Rosa, Pak. Mbak Rosa, ya. Jadi jangan kaget kalau di sini bentar-bentar manggilnya Pak. Karena saya di sini panggil Pak D, karena namanya Denny disingkat jadi Pak D. Betul. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai, jadi jangan sampai di skip atau diloncat-loncat materi hari ini atau video hari ini. Karena apa? Kita berdua akan membagikan voucher. Voucher apa itu? Voucher sporing secara gratis, ya kan? Nah, jadi jangan dilewatkan kesempatan itu. Mari kita tonton sampai habis. Sebelumnya saya ucapkan semoga para penonton selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan diberikan kelancaran apa yang diharapkan dan rezekinya. Baik, Mbak Rosa, kalau ya, di Kartika Sari, Mbak Rosa ini sebagai apa dan tugasnya apa ya Mbak Rosa? Ya. Kalau di Kartika Sari ini Rosa kebetulan di bagian maintenance reminder appointment sesuai dengan namanya Pak. Bagian reminder atau mengingatkan untuk servis atau maintenance kendaraan secara rutin. Gitu. Seperti itu. Iya. Ya. Nah, kalau mengingatkan pelanggan secara rutin, berarti pelanggan-pelanggan ini tujuannya diingatkan biar apa Mbak Rosa? Biar masuk servis rutin Pak. Soalnya kan mobil itu ibarat anak. Kalau ibarat anak ini maksudnya apa? Harus dirawat secara rutin dengan sepenuh hati begitu. Jangan kelihatannya mobil baik-baik saja tapi nggak pernah dilakukan servis begitu kan Pak. Jadi harus dirawat rutin gitu. Nah, dengan dirawatnya rutin kendaraan, harusnya kendaraan pelanggan atau si pengguna selalu kondisinya prima ya Mbak Rosa? Iya benar begitu. Supaya nggak menimbulkan kendala pada saat digunakan atau di jalan. Betul. Nah, saya itu pernah dengar Mbak Rosa, katanya di Toyota itu ada yang namanya tiker. Tiker itu apa Mbak Rosa? Mungkin teman-teman semuanya ini banyak yang belum paham kayaknya. Tiker itu apa Mbak Rosa? Jadi tiker itu sebenarnya program baru dari Toyota yang sudah ada sejak di sekitar pertengahan Juli, sekitar Juni-Juli 2022 sampai sekarang. Di mana kendaraan-kendaraan penjualan Toyota sekarang itu bisa mendapatkan gratis servis secara jasanya gratis dan juga olinya gratis, begitu Pak Denny. Oh, dapat gratis jasa dan spare partnya juga? Iya, jadi Toyota nggak main-main kalau ngasih gratis, nggak cuma jasanya, olinya sekalian digratiskan. Luar biasa, dikasihnya jasa dan spare part. Nah, itu sampai berapa lama Mbak Rosa? Sampai 3 tahun atau sampai servis berkala ke-7. Oh, gitu, Pak. Berarti selama 3 tahun atau ada kelipatan berapa bulan itu Mbak? Biasanya dianjurkan oleh Toyota untuk servis pertamanya itu 1 bulan dari pembelian, yang untuk servis selanjutnya kelipatan 6 bulan dari pembelian gitu. Oh, gitu. Berarti setiap 6 bulan mobilnya teman-teman yang ada fasilitas tiker itu dibawa ke Toyota untuk dilakukan perawatan. Iya gitu benar. Ya, Mbak, ya? Selama 3 tahun itu tadi ya? Iya benar Pak Denny, kan karena kalau Toyota dulunya kan ikatnya dari kilometer, kalau sekarang dari waktu. Jadi kalau sekarang 6 bulan sekali itu harus servis sesuai dengan waktu pembelian. Bukan lagi waktu servis terakhir, tapi dari pembelian gitu. Oh iya. Nah, terus kalau pada saat servis berkala, tadi kan katanya dicek. Item pemeriksaan itu meliputi apa saja itu Mbak Rosa? Pasti item pemeriksaannya itu yang pertama adalah tune up mesin. Yang kedua, kelistrikannya juga dicek. Terus semua fluidanya dicek juga. Kaki-kaki dan yang pasti rem. Rem itu dibongkar, dicek juga tebal tipisnya kampas rem, kondisinya juga begitu Pak Denny. Oh, jadi betul, lengkap betul. Pemeriksaannya. Betul, kalau dicek rem itu saya sangat setuju karena rem itu berhubungan dengan keselamatan. Benar. Jangan sampai nanti mobilnya enak, tarikan ringan, remnya ngeblong. Bisa, ya. Itu yang lebih bahaya, makanya itu bahaya ya Mbak ya. Sampai kejadian harus servis rutin gitu ya Pak Denny. Iya. Terus Mbak, kalau misalnya saya servisnya rutin setiap 6 bulan selama 3 tahun,
kira-kira ada bonus nggak ini? Ada pastinya bonus. Toyota nggak main-main kalau ngasih bonus Pak Denny. Apa itu bonusnya Mbak Rosa? Udah dikasih jasanya gratis, olinya gratis, ada extended warranty atau garansinya itu nambah 1 tahun gitu. Oh berarti kalau saya rutin, saya garansinya yang sebelumnya 100.000 atau 3 tahun itu jadi nambah 1 tahun lagi? Benar, nambah 1 tahun atau 20.000 kilometer begitu. Yang penting rutin untuk servisnya. Nah itu Sobat KSM, lumayan kalau kita ditambah extended warranty, nggak ngarepin misal skopnya kita bocor pas kondisi lagi nggak ada uang ya kan, begitu dicekkan ke Mbak Rosa, oh masih ada tambahan extended warranty. Berarti itu saya dapat gratis ya stoknya Mbak Rosa ya? Ya pasti bisa dicoba klaimkan Pak oleh kami gitu. Yang Siap, penting rutin, kalau nggak rutin, wah ya kalau nggak rutin nggak dapat extended warranty soalnya. Sayang ya Mbak ya, Iya, kesempatan sayang, itu ya Pak. jadi hangus ya. Benar sekali. Terus di MRA tadi ya disampaikan posisinya Mbak Rosa tadi ya, Iya, itu benar. gasnya mengingatkan. Iya, benar, Itu Pak mengingatkan pelanggan melalui medianya apa biasanya Mbak? Wah, kalau kami mengingatkan pelanggan untuk servis, yang pertama kami juga melalui WhatsApp. Jadi biasanya kami WhatsApp dulu, kami kirimkan pesan lewat WA Bapak Ibu Toyota, pemilik kendaraan Toyota Kartika Sari. Kami infokan kalau waktunya servis. Terus yang kedua juga kami melakukan call atau telepon. Jadi selain kami WA, kami juga akan menelpon customer gitu. Terus yang ketiga juga melalui sosial media gitu Pak Denny. Oh, sosial Jadi, media. Iya, lewat Instagram biasanya juga kami infokan mengenai pentingnya servis rutin begitu. Oh, terus video ini nanti diupload nggak ini di sosial media Kalau ini? nggak diupload sayang Pak Denny ya. Oh sayang ya, berarti ini nanti diupload ya? Iya, diupload di mana Ya, Pak Denny? diuploadnya berarti nanti bisa di Instagram, di Bisa, YouTube juga di bisa YouTube ini juga nanti bisa. ya. Iya, Jadi benar. Sobat KSM, itu tadi jangan sampai di skip atau dipotong. Dilewatkan. Sayang gitu kan. Nah, kalau misalnya pelanggan tadi sudah diingatkan dari berbagai macam media, ya alat. Ya tadi kira-kira pada saat ditelepon atau di reminder gitu pelanggan bisa langsung tersambung atau ada oh nanti dulu atau tidak tersambung, itu solusinya bagaimana itu Mbak? Wah ini, kalau dari pengalaman Rosa sendiri ya, biasanya ada beberapa yang langsung booking, langsung mau datang ke bengkel. Tapi beberapa juga ada yang menunda untuk servis. Banyak sih Pak alasannya. Menunda servis? Iya, ada yang menunda servis. Yang pertama bisa jadi karena merasa kalau ini belum waktunya servis, jadi saya enggak mau servis dulu Pak. Masih bulan depan Pak, kadang begitu. Kadang ada juga yang, wah kilometer saya masih rendah begitu Pak ini. Nah, saya tuh penasaran. Berarti yang baru sekarang itu kalau servis patokannya bukan kilometer ya Mbak ya? Bukan, sekarang dari waktu juga Pak Denny. Gitu. Kenapa Mbak Rosa kok jadi dari waktu nggak pakai kilometer? Saya ini kan kategori orang lama ini atau old school style itu ya patokannya kilometer. Kalau kilometernya belum nyampe ya saya nggak belum mau ganti. servis, gitu ya Pak ya. Itu kenapa kok jadi sekarang diganti bulan Mbak Rosa? Diganti bulan. Kalau dari Toyota sendiri Pak, kenapa harus 6 bulan sekali? Karena yang pertama kalau misalnya 6 bulan ini kan paling tidak ada catatan rutin nih kendaraannya kira-kira historinya bagaimana. Terus yang kedua dari segi penggunaan kendaraan juga oli itu kan juga ada masa masa mengendapnya, masa bagus tidaknya oli begitu. Kami sarankan penggantian itu biasanya 6 bulan sekali begitu. Oh iya, oli itu vital ya Mbak ya? Iya, soalnya vital Pak. Karena kalaupun istilahnya kilometer belum nyampe, kalau kita macet-macetan di jalan, mesin juga bekerja juga. Benar, Kan? mesinnya kan terus muter meskipun macet. Jadi kalau kita cuma ngikutin kilometer, Sobat KSM, nah ternyata disampaikan sama Mbak Rosa, biar aman dan nyaman mobil digunakan, itu pakai patokan bulan saja. Karena saya juga baru tahu, kenapa kalau kita macet, kondisi mobil kilometer tidak jalan, tapi mesin ini kan tetap bekerja. Benar. Supaya apa? AC-nya dingin. Makanya kita kalau di dalam mobil itu pada saat macet-macetan kayak nyaman sekali. Padahal itu olinya bekerja lebih ekstra ya Mbak Rosa ya. Olinya bekerja lebih ekstra. Ya. Nah, untuk pelanggan yang tadi misalnya kilometernya rendah, itu kalau dari Mbak Rosa ya hanya menginformasi Pak sekarang diganti menjadi
bulan atau ada informasi tambahan yang lain gitu Mbak Rosa? Kalau saya infonya gini Pak biasanya, kalau misalnya nggak segera servis nunggu kilometer, ini kan otomatis molor. Waktu servisnya hari mundur, sedangkan dari Toyota sekarang diikatnya juga waktu gitu supaya rutin. Nanti kalau mundur, yang terakhir kan hangus. Sayang soalnya Bapak Ibu, kalau misalnya sampai hangus, itu kan sudah habis berapa gitu kan ya Pak ya. Kalau servis itu kan biasanya bisa sampai berjuta-juta, ini digratiskan sama Toyota. Nah, yang terakhir itu takutnya hangus begitu. Oh, berarti kalau nggak dipakai hangus, sayang ya Mbak Rosa Iya, ya? sayang Pak Denny. Apalagi kan gratis semuanya. Iya, oli mesin daripada hangus lebih baik pada saat di reminder Mbak Rosa segera diperhatikan saja ya. Iya, benar. Tinggal janjian jadwalnya kapan, Benar. lalu melakukan kunjungan ke dealer Kartika Sari Toyota ya Mbak Rosa ya. Gitu. Ya, ini tadi sobat. Jadi jangan sampai terlambat. Ya, Mbak Rosa kalau mengingatkan melalui telepon, ya mohon dibantu diangkat. Nah, dengan video ini selama ini mungkin yang pernah ditelepon Mbak Rosa belum pernah melihat Mbak Rosa secara langsung. Sekarang nah, hari ini bisa lihat langsung ya Mbak Rosa ya. Iya, benar, Pak Denny. Siap. Selain itu Mbak Rosa, kalau misalnya mobil ini saya pakai keluar kota. Nah, cuman posisinya harus servis. Ada solusi nggak dari Mbak Rosa atau dari Kartika Sari Toyota itu apa solusinya? Kalau Kartika Sari sudah pasti solutif Pak. Jadi kalau ada masalah kita cari jalan bagaimana gitu. Kalau untuk yang luar kota, misalnya masih di daerah Pasuruan atau di sekitar Malang, itu kita bisa lakukan kunjungan atau home service. Kami sudah ada layanannya, tidak ada biaya tambahan juga. Jadi gratis untuk biaya kunjungannya, begitu. Wah, ini. saya menjadi lebih tenang. Iya benar. Kalaupun saya kelupaan pas saya pergi ke Pasuruan seperti yang disampaikan Mbak Rosa, tiba-tiba saya ditelepon Mbak Rosa dan saya hari itu harus nginep di Pasuruan lama dan saya bisa minta tolong dikunjungi untuk dilakukan perawatan servis berkala tadi ya Mbak Rosa ya. Alatnya yang pasti juga sesuai standarnya Toyota Pak. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya apa lengkap alatnya, sudah pasti dijamin lengkap. Karena sesuai dengan standarnya Toyota. Gitu Pak. Luar biasa ya. Iya, Terus berikutnya, kadang ini kan gini, mobil itu kan dipakai sama anak saya, ya kan? Nah, habis itu kadang Mbak Rosa nelpon saya. Iya. Nanti kalau Mbak Rosa saya kasih nomor handphone anak saya, misal anak saya juga dipakainya keluar kota dan nggak jauh dari wilayahnya Kartika Sari Toyota, itu berarti bisa dibantu juga ya Mbak Rosa ya? Bisa dibantu kunjungan. Nanti langsung aja info ke anaknya, bilang aja kalau ada Toyota yang mau kunjungan, begitu. Yang penting disiapkan buku servis Pak Denny. Jadi yang penting disiapkan buku servis, janjian boleh di kantor, boleh di sekolah atau di rumah, di kos-kosan anaknya, boleh. Oh bisa itu Mbak Rosa ya? Bener-bener solutif. Sama tambahan satu lagi Mbak Rosa, kalau saya hari Senin sampai Jumat bahkan Sabtu itu kan saya masih kerja. Nah, tapi mobilnya memang waktunya servis pada saat diingatkan sama Mbak Rosa. Itu jam bukanya sampai jam berapa? Jangan-jangan saya pulang kerja Kartika Sari sudah tutup Mbak Rosa. Kalau hari Senin sampai Kamis memang Kartika Sari bukanya dari jam 8 sampai jam setengah 5. Jadi penerimaan terakhir di jam 3. Memang biasanya bentrok sama jam kantor. Tapi tidak perlu khawatir Pak Denny. Soalnya kalau hari Jumat kami itu bukanya sampai malam. Sampai jam 9 malam gitu. Oh, kalau Jumat itu sampai jam 9 malam ya Mbak Rosa ya? Iya, bukanya sampai jam 9 malam. Jadi kalau misalnya ada yang sibuk, nggak bisa Senin sampai Kamis atau Jumatnya masih dipakai kerja, bisa di malam hari. Sebelum Sabtu kan biasanya persiapan jalan-jalan kayak gitu. Jadi bisa diserviskan malamnya, paginya buat jalan-jalan. Berarti saya hari Sabtu sama Minggu saya bisa berkumpul dengan keluarga ya? Bisa. Nggak harus ngantri ke bengkel buat servis ya? Atau kalau misalnya memang nggak bisa Jumat malam, Sabtu Minggu juga kami buka Pak Denny. Oh, Sabtu Minggu juga buka? Iya, jadi kalau misalnya nggak ada waktu Mbak, cuma bisa hari Minggu, kami juga buka hari Minggu dari jam 9 sampai jam 1. Oh, siap Mbak Rosa. Benar-benar selalu ada solusi ya? Iya, selalu ada solusi. Nah, kadang-kadang ini gini Mbak Rosa, saya itu mau servis agak sedikit males. Kenapa? Karena mobil itu kan saya mikirnya gini, mobil saya itu masih baru. Saya naikin ya nggak ada kendala, enak-enak saja. Nah, kalau kendaraan serasa nyaman, aman, enak-enak saja. Lah, pertanyaan saya, kenapa kok harus diservis tepat waktu itu tadi, Mbak? Nah, itu pertanyaan yang bagus Pak Denny. Kendaraan aman
dan tidak apa-apa kan saat kita gunakan. Tapi kan kita nggak berharap Pak Denny suatu saat kendaraan kenapa-napa. Untuk menghindari supaya kendaraan tidak terjadi apa-apa di jalan memang harus servis begitu. Oh, ya, jangan sampai nanti pas misalnya nggak pernah diservis, Iya, tahu-tahu akinya bermasalah, pas saya luar kota, malam-malam, akinya nggak bisa starter, malah blunder buat saya sendiri ya. Benar, apalagi kalau mau persiapan perjalanan jauh kan butuh persiapannya matang Pak Denny. Meskipun kelihatannya oh baik-baik saja mobil saya, tapi kalau mau perjalanan atau kondisi kendaraannya tidak pernah diservis rutin, kita kan tidak tahu nih dalamnya kira-kira benar-benar baik-baik saja atau ada apa-apa. Jadi mencegah terjadinya hal-hal buruk lebih baik diservis dulu begitu. Ya. Saya itu ucapkan terima kasih banyak Mbak Rosa. Dengan adanya kita ngobrol santai hari ini, akhirnya saya bisa dapat informasi baru, pengetahuan baru mengenai kendaraan. Nanti kalau ada waktu lagi kita lanjut ngobrol lagi, saya tanya-tanya boleh Mbak Rosa ya? Sangat boleh Pak Denny. Untuk customer juga supaya menjawab pertanyaan kenapa kok ada yang reminder mungkin dalam waktu 1 bulan itu ada beberapa kali di reminder karena kan kami nggak mau kalau customer kami sampai kelewatan masa servisnya begitu. Terima kasih Mbak Rosa, luar biasa. Jadi Sobat KSM, hari ini kita dapat informasi banyak dari Mbak Rosa. Oh ya, satu lagi, mungkin Mbak Rosa ada nomor call center, itu nomornya berapa Mbak Rosa? Oh ya, sebentar, untuk nomor call center mungkin bisa dicatat ya, untuk nomornya Kartika Sari. Monggo dicatat, berapa Mbak Rosa? Untuk nomor Kartika Sari, call center itu ada di 0851 0506 9000. Itu Pak Den. Iya. Berarti saya kalaupun misal ada kendala di jalan, saya hubungi nomor itu, ada yang bantu ya Mbak Rosa ya? 24 jam, siap sedia. Wah, 24 jam, luar biasa. Nomornya ada yang 24 jam, supaya kita merasa nyaman ya di jalan ya Mbak ya? Iya, benar Pak. Siap. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Rosa. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Sobat KSM yang menonton dari awal sampai akhir. Nah, kita lagi ada bagi-bagi voucher ya Mbak ya? Voucher apa itu? Voucher sporing ya Mbak ya? Iya. Nah, untuk mendapatkan voucher sporing itu mudah. Dengan cara apa? Silakan komen ya kan? Untuk tema ngobrol santai dengan Mbak Rosa, tema berikutnya apa? Nanti kita akan pilih 3 pemenang dengan cara diundi dan nanti kendaraan bisa dibawa ke Kartika Sari untuk dilakukan sporing ya Mbak Rosa ya. Secara gratis, Rp0 itu ya Mbak Rosa ya. Rp0 Pak Denny. Baik, kalau gitu itu yang kami bisa sampaikan Sobat KSM. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya ngobrol santai bersama Mbak Rosa. Terima kasih.